Oke, jadi ini gua mau ceritain tentang novel fantasi yang sedang gua buat. Untuk pembuatannya, gua sudah mencapai arc 5. Jadi untuk sementara ini gua mau ceritain chapter 2 lanjutan dari cerita kemarin. Oh iya, sebelumnya gua mau minta maaf untuk gambar karakter. Sementara ini gua masih pakai gambar dari anime lain. Dan yang gua ceritain ini versi ringkasnya. Slayer arc 1 Kerajaan Rasuman chapter 2. Kini, Seven berjalan menuju dungeon. Saat tiba di dungeon, Seven melihat lubang yang sangat besar, dan di sisinya terdapat tangga untuk menuruni lubang tersebut. Bahwasanya lubang tersebut merupakan dungeon, dan di sekitar dungeon terdapat beberapa player untuk mencari partinya masing-masing. Seven berjalan menuruni tangga dungeon untuk pergi ke dungeon lantai 1. Saat di tengah perjalanannya, Seven melihat sebuah lubang yang berada di dinding dungeon, yang lubang tersebut berbentuk seperti goa. Di dinding tersebut juga terdapat tulisan dungeon lantai 1, sehingga menandakan bahwa goa tersebut merupakan pintu masuk dungeon lantai 1. Lalu Seven memasuki lubang tersebut dan di ujungnya terdapat lubang hitam dimensi. Seven mengetahui hal ini, bahwa lubang hitam dimensi dapat memindahkan kita ke dunia yang berbeda. Seven memasuki lubang hitam dimensi dan berpindah ke suatu tempat. Dungeon lantai 1. Seven sudah berada di dungeon lantai 1 dan berada di atas puncak dari bebatuan. Di puncak tersebut terdapat lubang hitam dimensi sebagai pintu keluar dungeon lantai 1. Biasanya tempat tersebut dikenal dengan sebutan tebing dungeon. Seven melihat suasana dungeon berbeda dengan sebelumnya. Terdapat sungai yang mengalir serta pepohonan. Seven melihat beberapa player anak-anak yang ditemani oleh orang tuanya untuk melakukan perburuan terhadap monster. Seven segera menuruni tangga dari tebing dungeon. Saat sudah mencapai tanah, Seven mendengar Slayer berteriak panik di dalam pikirannya agar dirinya segera menaikkan statusnya ke Vitality. Mendengar kepanikan Slayer, Seven juga ikut panik dan segera membuka jendela statusnya. Seven melihat bahwa health point-nya hanya memiliki nilai 1 dan segera menaikkan bonus statusnya yang sebesar 50 ke Vitality. Setelahnya, Seven melihat bahwa statusnya saat ini memiliki Attack 0, Magic Attack 0, HP 5000, MP 0, dan Defense 250. Seven merasa heran dengan nilai statusnya ini, dan saat itu dirinya mendengar Slayer menghinanya. "Kau amat sangat bodoh sekali. Kenapa menaikkan semua bonus statusmu ke Vitality, sehingga statusmu yang lain tidak memiliki nilai?" Seven berteriak kembali kepada Slayer karena ulahnya yang membuat dirinya ikut panik, sehingga tidak sengaja menaikkan semua bonus statusnya ke Vitality. Slayer menolak perkataan Seven, bahwasannya kepanikannya dikarenakan Seven langsung turun dari tebing dungeon tanpa menaikkan statusnya terlebih dahulu. Seven yang tidak mau disalahkan mengelak perkataan Slayer dan mereka pun saling bertengkar satu sama lainnya karena tidak mau disalahkan. Beberapa menit kemudian, Seven mengingat kembali bahwa dirinya mendapat sistem player dari patung naga atau Dragonstone. Seven segera mengeluarkan jendela status dari Dragonstone. Namun, sistem dari Dragonstone tidak mau keluar. Lalu Seven mendengar Slayer mengatakan bahwa untuk mengeluarkan jendela status dari Dragonstone, Seven perlu menyentuh kening kepalanya. Setelah mendengar perkataan Slayer, Seven segera mengeluarkan jendela status dari Dragonstone dengan memegang keningnya. Lalu dirinya melihat bonus status dari Dragonstone yang hanya bernilai 10. Hal ini sangatlah berbeda dengan bonus status dari Slayer. Slayer membanggakan dirinya dan mengatakan bahwa jangan membandingkan sistem player darinya dengan sistem player dari Dragonstone. Seven kemudian menaikkan bonus statusnya ke STR, Agi, dan Intelligence untuk melihat poin yang didapatkannya. Setelahnya, Seven dapat melihat hasilnya.
bahwasanya satu stat STR menaikkan 10 attack dan 100 health point, satu stat Agi menaikkan 20 speed, satu stat In menaikkan 10 magic attack dan 100 magic point, dan terakhir satu stat Vitality menaikkan 100 health point dan 5 defense. Seven masih penasaran dengan status tentang equip dan segera menanyakannya kepada Slayer. Seven saat ini sedang menggenggam pedang yang diberikan Barak, dan status dari sword tersebut memiliki penambahan 50 strength dan 50 agility. Akan tetapi, penambahan status tersebut tidak menambahkan statusnya yang berada di jendela sistem player. Slayer menjelaskan bahwa untuk menggunakan equipment tersebut, Seven harus memasukkannya terlebih dahulu ke dalam fitur equip. Setelah dimasukkan ke dalam fitur equip, Seven dapat mengeluarkan senjatanya hanya dengan menggenggam sambil memikirkannya. Saat senjatamu dipegang oleh seorang player lain dan Seven telah mengizinkannya, maka seseorang tersebut dapat menggunakan senjata milik Seven. Akan tetapi, beberapa jam kemudian senjata tersebut akan menghilang dengan sendirinya dan kembali ke fitur equip milik Seven. Slayer kemudian mendengar Seven yang masih penasaran tentang equip ketika seseorang tersebut telah tewas. Slayer kembali menjelaskan bahwa jika seseorang tewas, maka equipment yang berada di fitur equip serta barang atau item yang berada di storage tidak akan jatuh atau drop. Akan tetapi, lain cerita jika seorang player tersebut melakukan pembunuhan atau PK terhadap player sesama rasnya. Player tersebut akan mendapatkan tanda PK, dan jika player tersebut tewas, maka seluruh equipment serta barang lain yang berada di storage akan jatuh sebagai drop. Seven mulai memahami sesuatu mengenai peristiwa semalam, ketika seseorang rambut hijau memerintahkan temannya untuk menghentikan perbuatannya. Setelahnya, Seven segera melawan monster slime yang berada di sekitarnya. Monster slime sangat lemah, bahkan serangan slime tidak bisa membuat HP miliknya turun, dikarenakan pertahanan atau defense miliknya yang sangat tinggi. Sementara itu, Seven hanya menyerang monster slime dengan sekali tebas, dan monster slime tersebut langsung mati. Seven melihat di sekitarnya terdapat beberapa monster jenis slime. Seven sudah mengerti alasannya kenapa banyak anak-anak yang melakukan perburuannya di dungeon lantai 1, dikarenakan hal ini sebagai latihan untuk mereka. Setelah mengalahkan begitu banyak monster slime, Seven sama sekali tidak pernah merasakan naik level, sehingga membuatnya merasa penasaran dan melanjutkan kembali huntingnya. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Seven merasakan peningkatan level dan menjadi level 2. Seven mengeluh kepada Slayer bahwa untuk menaikkan level sangatlah lama dan dirinya pun sudah beristirahat beberapa kali. Seven melihat sekitar bahwa suasananya sudah mulai sepi, dikarenakan beberapa player dari mereka menghentikan perburuannya. Seven kemudian melanjutkan kembali perburuannya melawan monster slime jenis Knight. Saat melakukan perburuan, Seven mulai sedikit memahami mengenai skill zone, bahwasanya semua skill menggunakan magic point, namun skill zone sedikit berbeda. Saat menggunakan skill zone, dirinya sangat mudah lelah. Seven masih penasaran tentang hal itu dan beberapa kali menanyakannya kepada Slayer. Namun, Slayer selalu menolak dan menjawab rahasia. Seven sudah mulai paham mengenai Slayer. Jika menanyakan sesuatu kepada Slayer, terkadang Slayer menjelaskan sesuatu tersebut, tapi terkadang juga Slayer menolak dan menjawab rahasia. Kembali lagi mengenai skill zone. Saat ini, Seven berencana untuk jarang menggunakan skill zone dan menggunakannya saat dibutuhkan saja. Walaupun dirinya tidak memiliki elemen, namun dirinya sangat senang ketika memiliki skill zone. Selama perburuannya, Seven mendapatkan hal baru dari penjelasan Slayer. Salah satunya mengenai light ball yang berada di dalam dungeon.
Dengan begitu, saat di dalam dungeon, langit akan terus terang karena cahaya dari light bulb tersebut, sehingga player tidak bisa menentukan waktu asli dari dunia aslinya. Selain hal itu, Slayer juga menjelaskan mengenai keberadaan boss dungeon, bahwa di setiap dungeon terdapat boss dungeon, dan untuk mengalahkan boss dungeon diperlukan party yang cukup untuk membunuhnya. Seven juga diberitahukan bahwasanya ketika mengalahkan monster tersebut akan menjatuhkan sebuah dropan berupa equipment, royal, serta barang lainnya. Akan tetapi di dungeon lantai 1 tidak akan menjatuhkan apapun kecuali boss dungeon. Saat ini Seven masih melanjutkan perburuannya dan dirinya melihat sekelompok player yang beranggota 5 orang sedang berjalan sambil melihatnya. Player tersebut tertawa ketika melihat dirinya, dikarenakan mereka melihat selembaran yang dipasang asosiasi guild di papan informasi mengenai seseorang bocah non-atribut yang memiliki rambut berwarna putih. Seven merasa kesal mendengar hal tersebut. Seven menduga bahwa Clara yang telah menaruh selembaran tersebut. Seven juga mendengar Slayer meledeknya sambil tertawa dengan mengatakan sesuatu yang telah diucapnya kemarin, mengenai 2 atau 3 bahkan elemen yang bisa didapatkan Seven. Seven masih melihat ke arah sekelompok tersebut yang terdiri dari 5 orang pergi ke suatu tempat. Lalu, Seven melanjutkan kembali hunting untuk menaikkan levelnya. Dungeon lantai 1 beberapa saat kemudian. Seven mendengar teriakan seseorang yang memerintahkan untuk segera lari dan pergi meninggalkan dungeon lantai 1. Seven melihat bahwa sekelompok yang terdiri dari 4 orang tersebut sedang lari dari kejaran suatu monster berwarna hitam dan menggunakan jubah seperti halnya seorang vampir. Seven mengetahui sekelompok tersebut, bahwasanya mereka merupakan sekelompok yang sebelumnya telah menghina dirinya. Seven ikut lari bersama sekelompok tersebut sambil menanyakan mengenai seseorang lagi dari kelompoknya. Kelompok tersebut mengatakan bahwa salah seorang temannya telah tewas oleh bos dungeon dan mereka semua memutuskan untuk lari dari bos dungeon tersebut. Seseorang dari kelompok tersebut melihat ke arah Seven yang ikut lari bersamanya. Lalu mereka mengingat kembali bahwa Seven merupakan seorang yang telah dihina oleh mereka sebelum pergi melawan bos dungeon. Salah seorang dari mereka mulai menghampiri Seven dan mendorong Seven hingga terjatuh. Lalu, seseorang tersebut mengatakan bahwa Seven hanya perlu menjadi umpan untuk menolong kelompoknya pergi. Seven terjatuh dan mendengar perkataan dari seseorang tersebut. Seven merasa kesal. Dirinya lagi-lagi diperlakukan buruk oleh seorang player. Seven kemudian bangkit dan segera kabur kembali menuju tebing dungeon. Namun, Seven melihat monster slime berwarna hitam bernama Dark Vampire Slime telah berada di depannya. Monster tersebut telah menutup jalannya menuju tebing dungeon. Slayer memberikan saran agar Seven lari sebelum diserang oleh Devi Slime. Seven segera lari menjauhi dari Devi Slime. Bahkan saat ini Seven lari menjauhi tebing dungeon. Seven merasa putus asa dengan situasi ini. Setelah melihat status dari Devi Slime, dirinya merasa bahwa mustahil untuk mengalahkan monster tersebut. Bahkan, serangannya tidak akan mengurangi health point monster tersebut. Dan bahkan monster tersebut hanya membutuhkan 2 kali serangan untuk membunuhnya. Seven berlari dengan tujuan yang tidak jelas sambil dikejar oleh Devi Slime. Seven melihat suatu tangga dan segera menuruninya. Tangga tersebut mengarahkan Seven ke suatu ruangan. Lalu dirinya segera memasuki ruangan tersebut. Seven melihat seorang yang telah tewas berada di tengah ruangan tersebut. Setelahnya, Seven menyadari bahwa ruangan tersebut merupakan jalan buntu dan merupakan ruangan dari Devi Slime. Seven segera berbalik arah dan ingin menaiki tangga kembali. Akan tetapi, Seven melihat Devi Slime sudah menuruni tangga tersebut. Lalu Seven melihat Devi Slime melompat untuk menyerangnya. Saat itu Seven terpental hingga ke tengah ruangan, tempat di mana mayat seorang player berada. Serangan dari Devi Slime mengakibatkan HP miliknya tersisa 33%.
Seven melihat mayat seorang player yang persis di dekatnya. Seven berpikir bahwa seseorang ini terbunuh oleh DV Slam. Saat ini, HP milik DV Slam hanya tersisa 18%. Meskipun begitu, kelompok yang ingin mengalahkannya memutuskan untuk lari ketika seseorang dari mereka tewas. DV Slam melompat kembali untuk menyerang Seven. Seven menahan serangan DV Slam dengan menggunakan senjata miliknya. Akan tetapi, dirinya tetap terhempas hingga menabrak dinding ruangan. Seven merasakan kesakitan. Luka sebelumnya kembali terbuka. Seven melihat kembali hard point miliknya masih sama, yaitu 33%. Seven mendapatkan informasi baru bahwasanya saat menahan suatu serangan tidak akan mengurangi hard point. Akan tetapi dampak akibat menahan serangan tersebut masih sangat fatal dan memperburuk tubuh fisiknya. Seven kembali bangkit dan memikirkan cara untuk kabur dari ruangan bos dungeon. Lalu, Seven melihat ke arah DV Slam yang tepat berada di mayat seorang player. Saat melihatnya secara jelas, Seven melihat dua buah pisau yang tepat berada di dekat mayat tersebut. Seven kemudian melihat DV Slam melompat kembali untuk melakukan serangan terhadapnya. Seven bisa melihat pergerakannya, dan saat DV Slam sudah berada di dekatnya, dirinya segera menggunakan skill zone. Seven segera pergi dari tempatnya dan menjauhi DV Slam yang terkena efek dari skill zone. Seven segera menghampiri seorang mayat tersebut dan mengambil dua dagger yang berada di dekatnya. Lalu Seven juga membuka isi tas dari mayat tersebut sesuai perkiraannya, bahwasanya terdapat beberapa potion untuk memulihkan health point-nya. Setelah meminum potion tersebut, Seven menggenggam kedua dagger yang didapatnya. Lalu Seven melihat kembali ke arah status dirinya dan membandingkannya dengan DV Slam. Saat ini status attack miliknya sudah besar, bahkan di atas dari defense DV Slam. Seven mengatakan sesuatu kepada DV Slam. Daripada harus fokus melarikan diri dari kejaranmu yang memiliki persentase kematian sangat tinggi, lebih baik fokus untuk melawanmu, walaupun persentase kematiannya tinggi juga. Slayer mengatakan sesuatu kepada Seven, bahwa yang dikatakannya sama saja dan lebih baik kabur. Pertarungan terjadi antara Seven dan DV Slam. Saat ini Seven tidak ada niatan untuk kabur dan lebih memilih melawannya. Walaupun attack milik Seven sudah di atas defense milik DV Slam, tetap saja membutuhkan sekitar 40 kali serangan untuk mengalahkannya. Sementara DV Slam membutuhkan 2 kali serangan untuk membunuhnya. Beberapa potion disiapkan untuk diminum ketika dirinya terkena sekali serangan dari DV Slam. Bahkan terdapat skill dari DV Slam yang bisa saja langsung membunuhnya. Seven sama sekali tidak menduga bahwa dirinya harus berhadapan dengan boss dungeon ketika baru saja memasuki dungeon. Luka yang diterima seorang player yang menghajarnya dan luka yang diterima dari DV Slam membuat tubuh Seven mencapai batasnya. Akan tetapi, Seven tetap bertekad untuk mengalahkan monster tersebut, dan dia harus cepat-cepat menjadi kuat sehingga bisa pergi dari kerajaan ras human untuk menemukan adik-adiknya. Asosiasi Guild. Clara dan Ken diberitahukan mengenai peristiwa yang terjadi di dungeon lantai 1 oleh seseorang player. Player tersebut melihat jelas peristiwa itu saat ingin keluar dari dungeon lantai 1. Player tersebut juga melihat Vampire Slam telah mengejar sekelompok player yang ingin melarikan diri. Akan tetapi, ada seseorang berambut putih yang didorong dengan sengaja oleh sekelompok itu hingga terjatuh. Clara dan Ken bergegas pergi ke dungeon lantai 1. Clara dan Ken memiliki firasat bahwa seseorang berambut putih yang dijelaskan oleh player itu merupakan Seven. Clara dan Ken saling berbincang. Clara menjelaskan bahwa Seven tidak boleh mati dikarenakan peristiwa yang menimpanya baru-baru ini, dan juga Seven yang baru saja memulai menjadi seorang player. Ken melihat Clara cemas dan memerintahkan untuk mempercepat langkahnya. Ken dan Clara telah memasuki dungeon lantai 1. Mereka berdua berpencar untuk menemukan keberadaan Seven.
Beberapa saat kemudian, mereka berdua bertemu kembali, lalu mereka saling berbincang. Mereka tidak menemukan keberadaan Seven dan Vampire Slime. Mereka berdua memutuskan untuk mencoba memeriksa ruangan Boss Dungeon, karena hanya tempat itu yang belum diperiksa. Saat mereka memasuki ruangan, mereka melihat seorang player tergeletak dan berada di tengah ruangan Boss Dungeon. Ken memeriksa seorang tersebut dan dipastikan bahwa seseorang tersebut telah tewas beberapa jam yang lalu. Clara mengamati seisi ruangan Boss Dungeon, lalu dirinya melihat seseorang lagi yang berada di pojok ruangan. Clara dapat memastikan bahwa itu adalah Seven. Clara dan Ken segera menghampiri Seven untuk memeriksanya. Clara memeriksa tubuh Seven. Saat itu Clara memastikan Seven masih hidup dan hanya terpingsan. Ken melihat Clara memeriksa tubuh Seven. Ken merasa penasaran dengan dropan yang jatuh di sekitar Seven. Ken mulai gemetaran, karena saat itu dirinya bisa memastikan bahwa dropan yang jatuh di sekitar Seven berasal dari dropan Vampire Slime. Clara melihat tubuh Ken gemetaran. Saat Clara memperhatikan sekitarnya, dirinya mulai kaget mengenai dropan yang jatuh di sekitar Seven. Ken dan Clara memikirkan hal yang serupa, bahwa Seven telah mengalahkan Vampire Slime seorang diri. Rest area esok hari. Saat ini Clara sedang berada di rest area asosiasi untuk menemani Seven yang sedang dirawat. Seven telah terpingsan dan belum sadarkan diri. Namun, saat Clara sedang memperhatikan wajah Seven, Seven berteriak keras, sehingga membuatnya sangat kaget dan kesal marah terhadap Seven sambil memukulnya. Seven mengalami kesakitan di kepalanya, bahkan dirinya tidak mengetahui alasan Clara memukulnya. Seven memerhatikan sekitarnya. Lalu, Seven melihat Clara yang berada di dekatnya. Seven menanyakan kepada Clara situasinya saat ini. Yang diingat olehnya, terakhir kali dirinya berhasil mengalahkan Vampire Slime. Clara menjelaskan bahwa saat ini Seven telah berada di rest area yang dapat mengobati luka tubuhnya. Di sini Clara menjelaskan juga bahwasanya untuk memulihkan health point membutuhkan seorang player yang memiliki job priest. Akan tetapi job priest tidak dapat memulihkan luka fisik player. Sedangkan rest area dapat memulihkan luka fisik, tetapi tidak dapat memulihkan health point. Health point dapat terisi juga saat seseorang player tersebut istirahat atau tidur selama 10 jam. Setiap jamnya akan terisi 10% health point. Di sini, Clara juga menyarankan agar Seven ikut suatu party, dikarenakan melakukan hunting seorang diri dapat membahayakan. Namun, ketika melakukan party akan mempermudah melakukan hunting dan mereka akan saling menolong satu sama lainnya. Seven menolak karena beberapa kali telah dikecewakan oleh player. Clara mendengar hal itu, lalu meminta Seven untuk menceritakan kejadian yang menimpanya. Clara juga memerintahkan Seven untuk segera memakan makanan yang telah disediakan olehnya. Alasan Clara memerintahkan Seven makan juga dikarenakan saat tertidur beberapa kali Seven mengeluh karena kelaparan. Mereka berdua makan bersama dan saling berbincang satu sama lainnya. Dalam perbincangannya, Seven menceritakan kejadian seluruhnya saat mereka berpisah di asosiasi guild hingga saat Seven mengalahkan monster Vampire Slime seorang diri. Singkat cerita, Clara sangat kaget bahwasanya Seven telah diperas oleh beberapa player dan juga telah mengalahkan Vampire Slime seorang diri. Clara juga mendengar ketika Seven menceritakan pelariannya dari Vampire Slime, bahwasanya saat itu Seven mengalami putus asa dan masih mencoba untuk kabur dari Vampire Slime. Akan tetapi, Vampire Slime selalu menghalangi Seven untuk keluar dari ruangan Boss Dungeon. Di sini Clara memberitahukan bahwa Seven sungguh beruntung karena Vampire Slime tidak menggunakan skill ultimate. Clara juga menjelaskan juga bahwa beberapa dari Boss Dungeon memiliki skill ultimate. Namun, jika Boss Dungeon tersebut tidak memiliki skill ultimate, maka Boss Dungeon tersebut memiliki skill khusus yang dapat meningkatkan statusnya.
Seven terkaget mendengar skill ultimate dari Vampire Slam. Lalu Seven mendengarkan Clara menjelaskan mengenai Vampire Slam ketika health point-nya telah mencapai di bawah 20%. Pada kondisi itu, monster tersebut akan berubah menjadi Dark Vampire Slam dan meningkatkan statusnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Hal tersebut juga terjadi pada boss dungeon lantai lainnya. Clara dan Seven pergi dari rest area. Clara membayar seluruh pengobatan Seven, dan saat ini Clara sedang cuti pekerjaan selama 1 hari. Clara mengajak Seven untuk berkeliling di kerajaan ras human. Clara dan Seven berjalan-jalan di kerajaan ras human hingga sore hari. Mereka berdua saling berbincang satu sama lainnya. Seven mendapatkan informasi mengenai kerajaan ras human, yaitu mengenai kerajaan ras human yang dipimpin oleh seorang raja. Raja dapat mengatur rakyat di kerajaan ini. Beberapa di antara rakyatnya terdapat player aktif dan pasif. Player aktif, seorang player yang masih aktif memasuki dungeon. Sedangkan yang pasif merupakan player yang tidak aktif lagi di dungeon. Kebanyakan player saat sudah berkeluarga, mereka lebih memilih pensiun dan ingin hidup bahagia bersama keluarganya. Tujuan player bermacam-macam. Ada yang ingin menjadi kuat sehingga dapat melindungi keluarganya. Ada yang ingin mencukupi kebutuhannya, dan ada juga yang ingin mengumpulkan royal untuk membuat usahanya. Akan tetapi saat seorang raja memerintahkan mereka semua untuk siap berperang, maka mereka harus siap untuk melindungi negaranya. Lalu di bawah pemerintahan raja terdapat asosiasi guild. Asosiasi guild hanya mengatur player aktif saja. Kewenangannya tidak dapat mengatur player pasif. Asosiasi guild memiliki 7 player kuat yang disebut Seven Elite. Bahkan semua kerajaan memiliki Seven Elite masing-masing. Kekuatan Seven Elite tidak dapat dibandingkan dengan player biasa, dan Seven Elite memiliki kewenangan bebas keluar masuk kerajaan. Seven merasa penasaran mengenai anggota Seven Elite yang menduduki posisi ke-1, lalu meminta Clara untuk memberitahu nama dari anggota Seven Elite posisi ke-1. Clara memberitahukan, nama anggota Seven Elite posisi ke-1 adalah Sora. Saat itu Seven yang disarankan oleh Clara untuk memasuki guild. Saat itu Seven juga disarankan oleh Clara untuk memasuki guild, karena guild dapat membantunya saat Seven dalam bahaya. Dan juga alasan sebenarnya mengenai seorang player masuk guild, yaitu mendapatkan teman dan tempat tinggal. Seven diperlihatkan markas sebuah guild yang sangat besar, bahkan dapat menampung ratusan orang player. Seven dan Clara juga sempat memasuki toko potion, toko pakaian, toko perabotan rumah tangga, dan lainnya. Saat ingin memasuki toko equipment, Clara memberikan equip Vampire Slime yang diperoleh oleh Seven ketika berhasil mengalahkan Vampire Slime. Saat itu Clara membawa seluruh equip tersebut. Lalu Clara ingin membelikan equip untuk melengkapi equip Vampire Slime milik Seven. Seven menolak permintaan Clara. Namun, Clara tetap memaksa dan malah tetap membeli equip Vampire Slime untuk melengkapi setnya. Di sini, Clara meminta Seven agar berjanji untuk mengembalikannya. Setelah mendengar hal itu, Seven menyetujuinya dan berjanji akan mengembalikannya secepat mungkin. Clara hanya tersenyum mendengar perkataan Seven. Bahwasanya maksud dari janjinya tersebut agar Seven mengingat janjinya dan tetap selamat saat berada di dungeon. Walaupun itu tidak menjamin, namun Clara menganggap bahwa pria sejati akan selalu menepati janjinya. Seven dan Clara berpisah di suatu tempat. Lalu, Seven pergi ke dungeon lantai 1. Saat di dungeon lantai 1, Seven membuka jendela statusnya. Saat ini Seven telah mencapai level 8. Seven bertanya kepada Slayer mengenai peningkatan levelnya yang sangat cepat. Slayer menjelaskan bahwa hal tersebut karena Seven telah mengalahkan Vampire Slime saat masih level 2. Jika saja Seven bisa mengalahkannya saat level 1, maka kenaikan levelnya bisa mencapai level 10.
Kali ini Seven mendengar Slayer mencoba menjelaskannya dengan cara sederhana. Bahwasanya seorang player dari level 1 hingga level 10 hanya membutuhkan 2250 XP. Dan setiap levelnya hanya memerlukan 250 XP. Mengalahkan Vampire Slime saat level 1 mendapatkan 2250 XP. Akan tetapi, jika mengalahkannya saat level 2, akan mendapatkan 1500 XP. Seven sangat kaget setelah mendengar penjelasan dari Slayer. Lalu Seven mendengar Slayer mengatakan sesuatu, bahwasanya hanya orang bodoh yang baru masuk dungeon lantai langsung melawan bos dungeon. Mendengar hal itu, Seven langsung mengurungkan niatnya untuk langsung melawan bos dungeon lantai ketika baru memasukinya. Seven berjalan ke suatu tempat sambil menaikkan beberapa statusnya. Seven mendapatkan 5 bonus status setiap kenaikan levelnya dari sistem Slayer, dan 3 bonus status dari sistem Dragonstone. Seven kemudian melihat fitur hide di dalam fitur equip. Slayer menjelaskan bahwa fitur tersebut untuk tidak memperlihatkan equipmentnya, sehingga Seven hanya terlihat menggunakan pakaian yang dikenakan. Kemudian Seven melihat tangga dan segera menuruninya untuk pergi ke suatu ruangan. Setelah sampai, Seven segera mendorong pintu ruangan tersebut. Seven melihat status dirinya dan membandingkannya dengan status dari Vampire Slime. Ini adalah status Seven saat ini. Dungeon lantai 1, 2 hari kemudian. Sudah 2 hari berlalu semenjak Seven memasuki ruangan Vampire Slime. Bahkan dirinya tidak keluar dari dungeon lantai 1. Sehingga membuatnya menginap di dungeon lantai 1 selama beberapa hari. Seven telah mengalahkan Vampire Slime hingga tidak terhitung, dan levelnya telah mencapai level 10. Saat pertarungan melawan Vampire Slime, Seven mendapatkan beberapa hal baru seperti halnya boss dungeon hanya menggunakan 1 kali skill ultimate. Boss dungeon akan menjatuhkan beberapa dropan random berupa royal, equip, skill book elemen, dan gold. Tapi terkadang tidak menjatuhkan drop atau zong. Equip yang di drop pun berjumlah random. Kadang memperoleh 1 atau 2 atau 3, dan paling banyak Seven memperoleh 5 equip. Terdapat juga equip yang sudah terupgrade. Koin royal yang didapat juga berjumlah random, dan paling banyak mendapatkan 10 royal. Untuk skill book elemen, Seven hanya mendapatkan 2. Namun, ada sesuatu yang membuat Seven penasaran, yaitu mengenai gold. Gold atau benda tersebut tidak berbentuk seperti royal, equip, dan skill book. Hanya saja setiap membunuh Vampire Slime, Seven selalu mendapatkan pemberitahuan dari sistem mengenai pendapatan 10 gold. Sampai saat ini, Seven tidak mengetahui cara menggunakan dan jumlah goldnya. Selain dropan, Seven juga mendapatkan hal baru dalam pertarungannya, bahwasanya monster atau boss dungeon memiliki tubuh fisik yang sangat kuat, sehingga tidak akan pernah terluka. Slayer juga menjelaskan monster atau boss dungeon memiliki tubuh fisik yang tidak masuk akal. Bahkan Sora yang merupakan anggota Seven Elite posisi ke-1 tidak akan pernah bisa melukainya. Selain itu, untuk mengurangi atau melukai hard point monster diperlukan kekuatan yang cukup. Jika serangannya terlalu lemah, maka hard point monster tersebut tidak akan berkurang. Lalu, untuk penggunaan kedua senjata, misalnya dagger atau katana, damage dari senjata tersebut akan menjadi setengah. Dan terakhir, suatu alasan yang tidak diketahuinya atau karena Seven telah mengalahkan Vampire Slime ratusan kali, bahkan tidak terhitung jumlahnya, bahwasanya saat ini Vampire Slime tersebut bisa berbicara kepadanya. Seven saat ini sedang mengejar Vampire Slime yang kabur dari ruangannya
sambil meminta pertolongan dari monster slime lainnya. "Tolong aku!" Kerajaan ras human. Saat ini Seven sedang melakukan hunting melawan vampir slime. Namun kediaman raja telah diserang dan menewaskan beberapa bangsawan termasuk raja beserta keluarganya. Selain itu, beberapa player telah tewas termasuk salah satunya merupakan anggota Seven Elite posisi ke-6, yaitu Yantov. Beberapa saksi mata melihat bahwasannya kelompok yang menyerang dalam peristiwa tersebut merupakan kelompok S7 dan Dark Guild. Seven saat itu sedang melakukan hunting dan terus berada di dungeon lantai 1. Bahkan, dia sama sekali tidak menyadari mengenai dungeon telah ditutup selama 1 hari karena peristiwa penyerangan tersebut. Selain informasi dungeon ditutup, terdapat informasi lain mengenai pengangkatan anggota Seven Elite posisi ke-6 baru yang bernama Sion. Biasanya, untuk menentukan Seven Elite terbaru diadakan suatu turnamen. Akan tetapi, pengangkatan ini ditunjuk langsung oleh ketua asosiasi dikarenakan suatu alasan tertentu. Dan saat ini, hampir seluruh player yang menolak dengan pengangkatan Sion sebagai Seven Elite terbaru, mereka semua berkumpul dan mengitari bangunan asosiasi guild. Seven keluar dari dungeon lantai 1. Lalu Seven melihat keramaian di sekitar bangunan asosiasi guild. Seven penasaran dengan hal itu dan mendatanginya. Saat itu Seven melihat beberapa player bersiap menyerang seseorang yang akan keluar dari asosiasi guild. Seven penasaran dengan seseorang yang akan diserang oleh player tersebut. Lalu beberapa menit kemudian, Seven mulai merasakan aura yang sangat mengerikan yang berasal dari dalam bangunan asosiasi guild. Selain Seven, semua orang yang berada di sekitar bangunan asosiasi guild juga merasakan aura yang dipancarkan dengan niat membunuh. Seven merasa ketakutan dan ingin pergi. Akan tetapi kakinya saat itu tidak bisa mengikuti kemauannya. Seven dan beberapa player mulai merinding ketakutan bahkan berkeringat. Saat itu, seorang wanita keluar dari asosiasi guild. Wanita tersebut melihat player yang mengitari bangunan asosiasi guild. Lalu wanita tersebut memperkenalkan dirinya sambil tersenyum ceria. "Namaku Sion. Karena pengangkatanku sebagai anggota Seven Elite posisi ke-6, aku akan membantu salah seorang dari kalian untuk menaikkan level." Sion melihat beberapa player terjatuh dan sangat ketakutan karena aura miliknya. Sion tersenyum. Lalu dirinya mulai mencari seseorang untuk dibantu agar menaikkan levelnya. Saat Sion melihat ke arah Seven, Sion mulai berjalan untuk menghampirinya. Sion berjalan perlahan sambil melihat Seven yang semakin ketakutan dan berkeringat. Saat Sion sudah berada di depan Seven, Sion mengangkat tubuh Seven sambil mengatakan sesuatu mengenai bantuannya untuk meningkatkan level milik Seven. Namun saat itu, ketua asosiasi guild yang bernama Yamato keluar dari bangunan asosiasi. Yamato melihat keramaian di sekitar bangunan asosiasi guild. Yamato memerintahkan Sion untuk menutup auranya dan menghentikan candaannya. Yamato juga memerintahkan Sion untuk segera melakukan tugasnya dan melarang membantu menaikkan level seorang player lain. Yamato melempar kartu Seven Elite kepada Sion. Kartu Seven Elite yang merupakan identitas Sion sebagai Seven Elite posisi ke-6 dan dapat membuatnya bisa memasuki dungeon lantai apapun. Sion mendengar perintah dari Yamato. Sion mengatakan kepada Yamato bahwa Yamato tidak asik diajak bercanda dan terlalu serius. Sion menurunkan Seven dari gendongannya dan menutup auranya. Kemudian, Sion pamit kepada seluruh player yang berada di sekitarnya dan pergi dengan menggunakan skill teleport. Player yang berada di sekitar asosiasi guild mulai pada pergi karena diperintahkan oleh Yamato. Sementara itu, Seven masih gemetaran. Seven sama sekali tidak menyangka akan bertemu dengan salah seorang anggota Seven Elite secepat ini.
Seven merasakan kekuatan Sion sangatlah berbeda dengan player lain. Slayer sependapat dengan perkataan Seven. Slayer mengatakan akan memberitahukan perbandingan kekuatan Seven dan Sion, dan ini mungkin pertama serta terakhir kalinya. Seven menyetujuinya, karena dirinya masih penasaran dengan kekuatan salah seorang anggota Seven Elite. Slayer kemudian melanjutkan penjelasannya, bahwasanya jika Seven saat pertama kali tiba di kerajaan ras human memiliki combat power atau CP sekitar 5. Lalu, saat Seven melawan ratusan vampir slime, Seven memiliki CP sekitar puluhan. Clara yang saat ini memiliki level 200 memiliki CP atau combat power sekitar puluhan ribu. Sedangkan Sion yang baru saja ditemuinya memiliki combat power sekitar ratusan juta. Mendengar hal itu, Seven semakin tidak menyangka. Perjalanannya untuk menjadi anggota Seven Elite masih sangat jauh. Tujuan Seven masih sama untuk bertemu dengan adik-adiknya. Tapi sebelum itu, Seven harus menjadi anggota Seven Elite terlebih dahulu, agar bisa keluar dari kerajaan ras human. Beberapa saat kemudian, setelah pergi ke toko skillbook milik Mary untuk menjual skillbook dari vampir slime, kini Seven sedang berada di toko Barak untuk menjual equip. Bentuk fisik suatu equip hampir serupa dengan Royal, hanya terlihat satu. Namun saat dipegang, terlihat layar hologram yang memperlihatkan jumlah dari equip tersebut. Barak sangat kaget saat melihat jumlah equip yang diperoleh Seven. Barak kemudian memberikan sejumlah Royal kepada Seven hasil transaksi tersebut. Barak dan Seven saling berbincang. Di sini Barak sangat penasaran dengan peningkatan level Seven yang sangat cepat, sehingga telah mencapai level 10. Barak mendengar cerita Seven, bahwasanya Seven telah melakukan perlawanannya melawan ratusan vampir slime, hingga vampir slime tersebut dapat berbicara kepadanya. Dalam pertarungan antara Seven dan vampir slime, beberapa kali vampir slime merasa bosan bertarung dengannya dan memilih untuk berdamai. Terkadang, vampir slime beberapa kali juga memerintahkan dirinya untuk segera pergi dari dungeon lantai 1 dan segera menuju dungeon lantai 2. Terakhir pun vampir slime kabur dari ruangannya dan meminta tolong kepada slime lain. Barak mendengar hal itu tertawa. Dirinya baru pertama kali mendengar cerita ini, mendengar bahwa monster dapat berbicara. Setelah pembicaraan mereka selesai, Barak melihat Seven keluar dari tokonya. Barak masih heran dengan Seven. Biasanya untuk melawan bos dungeon dibutuhkan sekelompok party. Akan tetapi Seven sangatlah berbeda karena mengalahkan bos dungeon seorang diri. Oke, mungkin cukup sekian. Untuk cerita selanjutnya gua akan kirim di video selanjutnya. Terima kasih.